Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Karena apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah bisikan langit yang telah menunggu waktu yang tepat untuk sampai ke telingamu. Para malaikat telah berbicara, dan mereka memintaku menyampaikan sesuatu yang sangat penting untukmu. Besok, ya besok, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ketidakhadiranmu, keheninganmu, keputusanmu untuk mundur akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata yang pernah kamu ucapkan. Dan orang itu, seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar melihatmu, akan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi seseorang yang terbiasa dengan kehadiranmu? Bukan kemarahanmu. Bukan teriakan atau tangisanmu. Bukan pengakuan perasaan yang kamu pendam selama ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tiba-tiba tidak ada lagi. Ketika ruang yang biasanya kamu isi dengan perhatian, kehangatan, dan kebaikanmu tiba-tiba menjadi kosong. Kekosongan itu akan bergema lebih keras daripada apapun yang pernah kamu katakan. Dan para malaikat sudah melihat ini semua. Mereka sudah menulis naskah ini dalam buku takdir. Besok adalah hari di mana skenario surgawi ini akan mulai terungkap. Selama ini, kamu selalu ada. Kamu selalu menjadi orang yang peduli, yang bertanya kabar, yang mengirimkan pesan, yang memberikan perhatian tanpa diminta. Kamu adalah cahaya yang menerangi hari-hari seseorang tanpa mereka sadari. Mereka terbiasa dengan kehangatan itu. Mereka mengambilnya begitu saja, seperti udara yang mereka hirup setiap hari. Mereka tidak pernah berhenti untuk bersyukur karena mereka pikir kamu akan selalu ada di sana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, cahaya itu akan padam. Tapi para malaikat tahu. Mereka telah melihat air matamu yang jatuh di malam sunyi. Mereka telah mendengar doamu yang penuh luka. Dan mereka telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengajarkan pelajaran yang sangat berharga melalui keheninganmu. Besok, ketika kamu memilih untuk tidak lagi mengirim pesan itu, tidak lagi bertanya kabar, tidak lagi menjadi orang pertama yang peduli, sesuatu akan bergeser di alam semesta. Energi akan berubah. Dan orang itu akan merasakannya, meskipun mereka tidak langsung memahami apa yang terjadi. Awalnya, mungkin mereka tidak akan menyadarinya. Mungkin mereka akan terlalu sibuk dengan kehidupan mereka, terlalu tenggelam dalam dunia mereka sendiri untuk memperhatikan bahwa kamu tidak lagi ada di latar belakang. Tapi perlahan, sangat perlahan, kekosongan itu akan mulai terasa. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi mereka tidak tahu apa. Seperti ada lubang kecil yang tiba-tiba muncul di hari-hari mereka, dan lubang itu mulai membesar. Para malaikat membisikkan bahwa ini adalah cara ilahi untuk membuka mata yang selama ini tertutup. Kadang, seseorang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar memahami nilainya. Kadang, seseorang harus merasakan dinginnya ketiadaan untuk menghargai kehangatan yang selama ini mereka abaikan. Dan ketidakhadiranmu, keheninganmu yang penuh makna ini, adalah alat yang dipilih surga untuk mengguncang jiwa yang selama ini terlalu nyaman. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu membuat pengumuman dramatis. Kamu tidak perlu konfrontasi yang melelahkan. Cukup mundur. Cukup biarkan keheningan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata. Dengarkan baik-baik, karena ini sangat penting. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa keputusanmu untuk mundur bukanlah tindakan egois. Ini bukan tentang balas dendam atau membuat seseorang menderita. Ini tentang melindungi energi sucimu. Ini tentang menghormati dirimu sendiri cukup untuk tidak lagi memberikan yang terbaik dari dirimu kepada seseorang yang tidak melihat, tidak menghargai, dan tidak membalas dengan cara yang sama.
Kamu telah memberikan begitu banyak. Kamu telah menjadi sumber kekuatan bagi orang lain sementara kamu sendiri rapuh. Kamu telah menerangi jalan orang lain sementara kamu sendiri berjalan dalam kegelapan. Dan surga telah melihat pengorbananmu. Mereka telah menghitung setiap air mata. Mereka telah mencatat setiap doa. Dan sekarang, mereka memberikanmu izin untuk beristirahat. Besok, ketika kamu bangun dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang yang selalu memberi tanpa menerima, ketika kamu memutuskan untuk menutup pintu yang selama ini terbuka lebar, ketika kamu memutuskan bahwa cukup sudah, alam semesta akan mendukungmu. Energi ilahi akan mengalir di sekitarmu, melindungimu, menguatkanmu. Dan di sisi lain, orang yang selama ini mengambil kehadiranmu begitu saja akan mulai merasakan getaran perubahan ini. Mereka akan membuka ponsel mereka dan menyadari tidak ada pesan darimu. Mereka akan menjalani hari mereka dan menyadari tidak ada perhatian yang biasa mereka terima. Mereka akan merasa ada yang aneh, ada yang berbeda, dan perasaan itu akan terus tumbuh. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap remeh? Mereka mulai mengingat. Mereka mulai memutar kembali semua momen yang mereka lewatkan. Mereka mulai menyadari betapa sering kamu ada di sana saat mereka membutuhkan, betapa sering kamu memberikan dukungan tanpa diminta, betapa sering kamu menjadi tempat berlabuh yang aman. Dan dengan setiap kenangan yang muncul, rasa kehilangan itu akan semakin dalam. Para malaikat telah menunjukkan bahwa proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan kesadaran yang akan berkembang pelan-pelan, seperti fajar yang perlahan mengusir kegelapan malam. Dalam beberapa hari pertama, mungkin mereka akan mencoba mengabaikan perasaan itu. Mereka akan memberitahu diri mereka sendiri bahwa mereka sibuk, bahwa mereka tidak memerlukan perhatianmu, bahwa hidup mereka baik-baik saja tanpamu. Tapi keheningan memiliki cara untuk menembus pertahanan terkuat sekalipun. Keheningan tidak bisa dibantah atau dilawan. Keheningan hanya ada, mengisi setiap celah, mengingatkan mereka tentang apa yang hilang. Dan semakin mereka mencoba mengabaikannya, semakin keras keheningan itu berbicara. Ini adalah ironi yang indah, bahwa dalam ketiadaan suara, pesan paling kuat justru tersampaikan. Para malaikat ingin kamu memahami sesuatu yang sangat mendalam. Ketidakhadiranmu bukan hanya tentang membuat orang lain menyadari kesalahan mereka. Ini juga tentang transformasimu sendiri. Ini tentang kamu mengklaim kembali kekuatanmu. Ini tentang kamu belajar bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kamu memberikan kepada orang lain, tetapi oleh seberapa baik kamu menghormati diri sendiri. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu telah mendefinisikan dirimu melalui kemampuanmu untuk mencintai, peduli, dan memberikan. Tapi sekarang, surga mengundangmu untuk mendefinisikan dirimu melalui kemampuanmu untuk menetapkan batasan, untuk mengatakan tidak, untuk memilih dirimu sendiri. Bayangkan besok pagi, matahari terbit dengan cara yang berbeda. Cahayanya menyentuh wajahmu, dan kamu merasakan sesuatu yang baru. Kamu merasa lebih ringan. Kamu merasa lebih bebas. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu tidak membawa beban ekspektasi orang lain. Kamu tidak merasa berkewajiban untuk memeriksa ponsel dan memastikan seseorang baik-baik saja. Kamu tidak merasa harus menjadi penyelamat, penyembuh, atau sumber kenyamanan bagi orang yang tidak pernah bertanya apakah kamu baik-baik saja. Kamu hanya ada dalam keheninganmu, dalam keutuhanmu, dalam kebenaranmu. Dan dalam keheningan itu, kamu menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Sementara itu, di tempat lain, orang yang selama ini menerima begitu banyak darimu akan mulai menghadapi cermin yang telah dipasang para malaikat di hadapan mereka.
Cermin ini akan menunjukkan kepada mereka kebenaran yang selama ini mereka hindari. Mereka akan melihat betapa egoisnya mereka telah bersikap. Mereka akan melihat betapa mereka telah mengambil tanpa memberi. Mereka akan melihat bagaimana mereka telah memperlakukan sesuatu yang berharga seolah-olah itu biasa saja. Dan penglihatan ini akan menusuk hati mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata apapun. Ini adalah pelajaran yang dirancang surga, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini akan mengubah mereka? Apakah pelajaran ini akan membuat mereka menjadi orang yang berbeda? Para malaikat berbisik bahwa itu bukan tanggung jawabmu. Hasil dari pelajaran ini adalah antara mereka dan takdir mereka sendiri. Tugasmu adalah melindungi dirimu sendiri, menghormati perjalananmu sendiri, dan mempercayai bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih besar. Beberapa orang akan bangun dari pelajaran ini dan berubah. Mereka akan menyadari kesalahan mereka dan berusaha menjadi lebih baik. Yang lain mungkin tidak pernah benar-benar mengerti, dan itu juga tidak apa-apa. Karena keheninganmu bukan untuk mereka. Keheninganmu adalah untuk dirimu sendiri, untuk penyembuhanmu, untuk pertumbuhanmu. Ada kekuatan magis dalam melepaskan. Ada pembebasan dalam membiarkan seseorang merasakan konsekuensi dari mengabaikanmu. Kamu tidak perlu menjadi guru atau pemberi pelajaran. Cukup dengan mundur dan membiarkan kehidupan mengajar mereka. Para malaikat telah mengatur semuanya dengan sempurna. Setiap detail telah direncanakan. Waktu telah dipilih dengan tepat. Besok adalah hari di mana roda karma ini mulai berputar, dan kamu akan terkejut melihat betapa cepatnya perubahan akan datang. Dalam hitungan hari, minggu, seseorang yang tidak pernah memperhatikanmu akan tiba-tiba tidak bisa berhenti memikirkanmu. Seseorang yang mengambil kehadiranmu begitu saja akan tiba-tiba merindukan setiap detail kecil tentangmu. Tapi inilah yang paling penting, dan para malaikat ingin kamu mendengar ini dengan sangat jelas. Ketika orang itu akhirnya menyadari apa yang telah mereka hilangkan, ketika mereka datang kembali dengan penyesalan dan janji untuk berubah, kamu harus membuat keputusan dari tempat kekuatan, bukan dari tempat kekurangan. Jangan biarkan kerinduan lama atau harapan palsu membuatmu kembali ke pola yang sama. Ingat mengapa kamu mundur. Ingat rasa sakit yang membuatmu mengambil keputusan ini. Ingat air mata yang kamu tumpahkan. Surga telah memberimu kesempatan untuk memulai bab baru, dan terserah padamu apakah orang itu layak menjadi bagian dari bab itu atau tidak. Keheningan adalah bahasa yang paling jujur. Keheningan tidak bisa berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Keheningan adalah cermin yang paling jernih. Dan besok, ketika kamu memilih untuk berbicara melalui keheningan, kamu akan melihat betapa kuatnya bahasa ini. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak pernah mendengarkanmu tiba-tiba mendengar dengan sangat jelas. Kamu akan melihat bagaimana ketidakhadiranmu menciptakan kehadiran yang lebih kuat daripada apapun yang pernah kamu lakukan saat kamu ada di sana. Ini adalah paradoks ilahi yang indah. Kadang kamu harus pergi untuk benar-benar tiba. Kadang kamu harus diam untuk benar-benar didengar. Kadang kamu harus melepaskan untuk benar-benar dihargai. Para malaikat mengakhiri pesan mereka dengan pengingat lembut ini. Kamu sangat dicintai oleh alam semesta. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, didukung oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Besok bukan akhir. Besok adalah awal. Awal dari dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih utuh. Awal dari kehidupan di mana kamu tidak lagi mengemis untuk dilihat, karena kamu telah belajar melihat dirimu sendiri dengan jelas. Awal dari cinta yang seimbang, di mana memberi dan menerima mengalir dengan harmonis,
bukan dari ketakutan atau kewajiban. Jadi bersiaplah. Besok, keheninganmu akan berbicara. Besok, ketidakhadiranmu akan mengajar. Besok, seseorang akan mulai memahami apa yang telah mereka sia-siakan. Dan kamu akan mulai mengklaim kembali kekuatan yang selama ini kamu berikan dengan terlalu bebas. Percayalah pada proses ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada para malaikat yang membimbingmu. Mereka telah melihat akhir dari cerita ini, dan itu indah. Itu penuh dengan cahaya, penyembuhan, dan cinta yang layak kamu terima. Tutup matamu sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan terima berkat dari surga ini. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Dan besok, perjalanan baru dimulai.